saya mengalami sesuatu hal yang aneh. Anehnya itu adalah saya tidak tahu kalau ada kelas pagi jam 7, sehingga tadi saya baru masuk kelasnya yang ada kelas jam 7 itu jam 9, jadi tadi agak molor sedikit. Ya itu benar-benar di luar, yes, benar-benar lupa dan saya nggak tahu, sampai nggak bikin grup juga. Ya. Sekarang kelas semester sekarang itu presensi dulu ya. Ini udah masuk semua. Ya muka-mukanya sebelah-sebelahnya itu yang nggak kelihatan siapa ada. Oh kalian itu ada dua ya. Satu sama yang apa ya? Mungkin ada yang ketinggalan di kelas-kelas ilustrasi fantasi. Sobat ketinggalan di kelas ilustrasi fantasi. Kadang ya teknologi itu nggak selalu efektif menurutku. Nggak selalu efektif, malah tambah ribet.
Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Kenapa? Oh, kirain hidungnya apa berdarah atau apa? Ya, kuliah perdana ya. Jadi ya pertama ketemu dengan saya untuk mata kuliah konsentrasi. Yang seharusnya dulu kalau ilustrasi digital fantasi itu saya ternyata jadwalnya terlalu numpuk dan akhirnya berbagi dengan Bu Leni. Ya, karena yang mengambil ilustrasi kan cuma dua, saya sama Bu Leni, jadi ya partnerannya kayak gitu pembagiannya. Tapi alhamdulillah yang sekarang untuk ilustrasi terapan masih saya ngajar. Ya. Oke, mungkin pertemuan pertama saya jelaskan dulu mengenai kontrak kuliah ya. Ini yang sudah kuliah di mata kuliah lain apa aja selain mata kuliah saya? Yang sudah ada kelas selain mata kuliah saya kemarin. Oh, desain. Desain Pak Yudis apa Pak Fadli ya. Oh, oke. Ya semester ini cukup sedikit mata kuliahnya ya. Sedikit tapi beratnya di seminar mata kuliah konsentrasi ya. Web design itu sebenarnya ya pengayaan sih, cuman banyak akan terforsir di pengerjaan konsepnya di TA. Jadi sebenarnya beririsan juga antara mata kuliah konsentrasi dengan proyek yang kalian ambil. Oke, mata kuliahnya masih namanya sama tetap ya, ilustrasi terapan. Mungkin ada yang sudah mendengar sebelumnya dari kakak tingkat kalian apa aja yang akan kalian hadapi di mata kuliah ilustrasi terapan, atau ilustrasi terapan itu apa sih? Sebelum saya jelaskan, ada sudah tahu kira-kira? Selintas. Apa sih yang dimaksud ilustrasi terapan? Ilustrasi yang nyata. Oke, ilustrasi yang nyata, benar? Pengaplikasian ilustrasi pada bidang tertentu. Pengaplikasian ilustrasi pada bidang tertentu. Oke. Yang lain? Kalau ada mata kuliah ada tertentu gitu ya, sains terapan gitu ya, terus kemudian ada matematika terapan ya. Mungkin ada yang mau nambahin apa sih yang dimaksud ilustrasi terapan sebelum kita tahu nanti ilustrasi terapan mau ngapain aja ya. Kalau terapan itu kan berarti kan penerapan ilustrasi berarti kan ya. Memang selama ini kalian ilustrasinya nggak diterapkan? Diterapkan juga kan? Ya, bisa di poster bentuk karya ya. Karya bukan penerapan ya. Jadi mata kuliah ilustrasi terapan adalah mata kuliah konsentrasi, di mana di mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari dan mengeksplorasi sekaligus mengembangkan dan terakhir adalah merancang media ilustrasi dengan fokus produk. Berarti ini desain produk dong. Kalau itu gimana? Pertanyaan, jawaban. Apakah kalian akan membuat produk tertentu? Bisa jadi. Gimana kalau pertanyaan kayak gitu?
Apa? Aduh, aku tak dulu. Kesel. Halo, apa? Sony. Ini nggak diambil ini, tapi nggak tak pakai sih. Pak, di sini nama saya nggak ada. Tulisan saya. Oh Ya. Ya. Di bawah taitan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Ini produknya apa? Apa? Dexpad. Apa istilahnya apa? Dexmed atau Dex? Ya. Kalian bikin produk ini nggak? Masih bikin produk Dexmed nggak? Enggak. Berarti bikin apanya? Bikin ilustrasinya ke dalam produk Dexmed. Ya, kasarannya gitu. Terus kalau ini produknya apa? Tumbler. Bikin tumbler? Enggak. Terus ini apa? Apa? Ini paper craft atau paper toys ya. Kalian bikin produk ini? Iya, bukan. Iya, bukan. Dan terus apa? Mata lain. Ya. 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 Jadi di mata kuliah ini teman-teman itu akan secara umum melatih merespon lingkungan fisik, ya, di mana mereka tinggal. Mereka tinggal itu teman-teman tinggal. Dan teman-teman akan memanfaatkan cerita baik visi maupun non visi sebagai ide dasar dalam pengembangan wawasan dalam dunia ilustrasi, termasuk dalam. Jadi ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi intinya adalah teman-teman nanti akan memanfaatkan 1, 2, 3 cerita yang ada di tempat tinggal kalian, atau sudah kalian dapatkan di mata kuliah sebelumnya, nggak apa-apa, atau kalian kembangkan dari mata kuliah ilustrasi digital atau ilustrasi fantasi, dipersilahkan. Intinya adalah apa yang kalian buat itu akan merespon bagaimana kebutuhan industri itu juga berpengaruh terhadap dunia ilustrasi. Dan itu juga nanti bakalan benar-benar dipakai dan benar-benar menceritakan atau menciptakan sebuah kesadaran atau menciptakan menyampaikan informasi yang benar-benar real yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, ya mungkin itu ya terkait dengan ilustrasi penerapan. Nah, jadi mata kuliah ilustrasi kan ilustrasi paling akhir. Nanti bentuknya apa? Bentuknya adalah proyek kreatif, di mana teman-teman akan menganalisis 1, 2, 3 produk yang sudah ada di masyarakat atau yang sudah ada, atau kalian bisa merancang produk-produk baru yang belum ada, ya, sehingga dirasa tepat dan layak untuk diperjualbelikan atau dikomunikasikan ke masyarakat. Pengalihan konsep dari sebuah isu tertentu, jadi harus punya isu dan punya kekuatan pesan tertentu. Nah, terus yang paling karena gini, jadi mata ilustrasi itu kan selalu terkait dengan hal-hal yang berbau gambar gitu. Misal layar poster, terus kemudian buku cerita, terus apa lagi? Paling umum komik gitu ya. Terus kemudian card game, ya, gitu ya. Itu hal-hal yang paling umum dan tidak bisa dikembangkan dari produk ilustrasi sendiri. Padahal sangat luar biasa potensialnya untuk dijadikan sebuah produk tanpa kehilangan esensi dari penceritaan sebuah mengilustrasikan sebuah cerita. Jadi ini capaian pembelajarannya. Jadi mampu merancang sebuah proyek berupa ilustrasi sebagai produk yang inovatif. Apa sih arti inovatif? Baru, oke. Baru dan beda. Bedanya kreatif dengan inovatif apa? Kreatif proses ini.
Oke, kreatif proses berpikirnya. Terus inovatif produknya gitu. Inovatif hasil Hasil akhirnya. Berarti hasilnya tujuannya apa? Berarti hasilnya apa? Berarti ada tujuan dong. Ya. Kalau kreatif itu biasanya ada kemungkinan produk tersebut baru aja, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau inovatif itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat atau kebutuhan terkait dengan segmentasi tertentu, itu disebut inovatif. Ya. Makanya kalau kamu buat karya inovatif, ya minimal teman-teman sesuai dengan segmentasi kebutuhannya apa. Kalau kreatif itu baru belum tentu itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Pokok baru aja, atau istilahnya adalah novelty atau kebaruan. Prinsipnya adalah kebaruan. Nah, ada beberapa materi nanti. Jadi karena kita bentuknya project, jadi secara umum ini hampir ya. Jadi nanti keterangan 1, 2 ini praktisinya dihapus ya. Jadi nanti kita akan pertemuan 1 analisis pengembangan wawasan dan terkait dengan produk-produk atau strategi kita yang dibutuhkan untuk pengembangan produk tersebut. Terus sampai penggalian ide dan konsep, pengembangan sketsa, proses produksi, digitalisasi awal, digitalisasi lanjut, sampai proses produksi, sampai finalisasi produk. Tapi kemungkinan besar, jadi untuk jadi 6 sampai UTS ya, jadi pematangan sketsa itu kurang lebih teman-teman akan memfokuskan kalau sudah selesai langsung dilanjutkan ke digitalisasi secara digital ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, ini beberapa proyek yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak kalian. Ini menggunakan jadi nanti teman-teman akan membuat 3 produk ya. Ini mau spidol atau 3 proyek. Proyek pertama itu adalah toys. Ya. 1. Itu apa? Mainan. Nanti bisa 2D, bisa 3D. Ini yang 3D. Ya, 3D penguasaan mengenai 3D model ini harus benar-benar jago. Ya minimal bisa lah ya. Ini yang sudah penguasaan 3D-nya oke. Kan wis oleh 3D kabeh kali. Ya. Coba bisa ngacung 3D ini bisa 3D. Siapa aja? Masa rene sisa 3D blas. Kambing sedikit tapi rendernya susah lah. Oh, render. Tadi di alat berarti ya? Iya. Di alatnya atau di prosesnya? Di software-nya. Di software-nya. Yang lain juga sama. Berarti kalau gitu kalian nggak bisa cetak printer 3D. Nah, itu nanti pikirkan ya. Karena nanti ada materi 3D printing di pertemuan, seingat saya pertemuan 8, 9. Itu nanti ada materi ya. Silahkan yang mau mengembangkan di potensi 3D-nya dipelajari kembali mulai semester 1, mulai pertemuan hari ini. Diulang kembali. Mbuh awakmu delok YouTube atau apa terserah. Tapi konsepnya, dimensinya sudah memikirkan hal itu. Ya. Kalau 3D wis dibalani nih. Takutnya nanti pertemuan 9 kalian lupa ya. Bikin sculptingnya kayak gimana, terus kemudian tool-tool yang digunakan itu memakai software apa. Ya. Sementara kan biasanya Blender ya, ataupun sampai ke Maya, ya, nggak tahu lah. Kayak Maya ya abot ya. Ada yang menggunakan Maya? Sudah pernah? Nggak pernah ya. Aku juga nggak kuat di 3D. Biasanya 3D saya memanfaatkan teknis printingnya bisa, 3D-nya ya tidak menguasai juga. Tapi kalau teman-teman mau menguasai itu saya rasa cukup bagus. Ya, dimana sekarang itu mau 3D sampai ke produk, sampai Labubu itu ya. Ya, Labubu itu sampai jadi trending. Atau produknya sekarang itu mainan kaos itu, tahu nggak seniman namanya kaos, KAWS, kaos. Nah, ya, KAWS itu ya, pernah dengar nggak?
Jadi sebenarnya dia melukis ya, melukis terus akhirnya mengarah ke toys seni mainan. Ya, terutama kalian akan bikin produk di mana itu nanti bisa bentuk 2D atau paper craft atau teknik sculpting. Sculpting itu seperti kayak patung, ya, jadi membentuk. Atau teknik sculpting menggunakan teknik menggunakan computerized, menggunakan digital printing, tapi menggunakan 3D, ya. 3D printing. Nah, kita punya alatnya yang akhirnya teman-teman bisa gunakan juga. Ya, tapi minimal ya harus menguasai software 3D. Ya, kemarin ada yang bikin ini kakak tingkat kalian yang jauh. Kemarin 3D itu besok ya. 3D itu kemarin sempat lihat pameran nggak? Yang di MCC yang terakhir itu kan ada beberapa yang bikin 3D printing, yaitu dua ada yang sarung, terus kemudian 3D printing ini sampai bola kemarin. Nah, sebelumnya ada Anas itu yang sekarang di FDS itu dia bikin 3D printing. Ya, ini boleh ya. Jadi kayak gini. Ini ceritanya memanfaatkan cerita dari Nawamulan yang ini apa yang hantu keluar dari sumur itu apa? Yang menculik anak-anak itu. Apa? Bukan, Sodaku Jepang. PW Gombel ya? Ya, PW Gombel. Ya, menggunakan mitos. Yang sebelah kiri pocong. Tapi ini 3D printing ini sculpting manual. Jadi menggunakan clay bisa. Jadi silakan digali dipikirkan konsep seperti apa yang akan kalian buat. Ya. Tapi kita mikirkan ceritanya apa gitu. Ya. Nah, terus yang kedua itu adalah benda fungsional. Ya. Yang ini nantinya akan mengarah ke merchandise. Tapi mewakilkan ini kan ada ceritanya. Nanti tetap basisnya ke cerita. Semua ke cerita. Yang ketiga itu adalah benda fungsional juga. Yang ini ke art and craft. Jadi ini adalah manual. Yang ini adalah manual atau konvensional. Yang ini adalah digital atau cetak. Ya, jadi harus ada yang manual. Dan otomatis teman-teman gambar manual. Gambar manual saya nggak punya contoh ya. Tadi tak cari contohnya nggak punya. Yang sepatu lukis sama, nah, contohnya bisa sepatu lukis, kaos lukis, sofa lukis. Pokoknya semua saya berbau lukis. Painting. Ya. Terus yang benda fungsional yang cetak banyak sekali ya. Yang cetak itu ya saya tadi ya. Ini kan cetak ya. Cuman ini ya kebutuhan proses produksinya akan cukup banyak. Jadi kalian pikirkan penghitungan biaya dan biaya produksinya tetap dipikirkan secara matang nanti. Kalau produk ini saya nggak nuntut, bukan nggak nuntut dalam artian keluar ya wajib ya, mungkin nggak keluar atau kayak gini ya ini. Tapi hal-hal yang umum ya, kamu cari yang benar-benar berbeda. Nah, ini topi itu umum, gambarnya sama ini, gitu. Itu kurang. Atau ini bikin produk ya. Jadi dia produknya adalah gini. Jadi alat untuk bertanam. Ini cerita anak-anak mengenai konsep dia bikin produk. Aduh, ini benda fungsional, tapi dia sekaligus bikin produknya. Jadi ini alat untuk anak-anak bermain itu, menanam sejak dini. Jadi ceritanya kayak gitu. Ya. Tapi ini cetak, nggak manual. Ini bisa manual juga. Nah, ini contohnya.
Ini kalau mau bikin produk. Jadi menggunakan produk yang sudah ada boleh, menciptakan produk baru juga boleh. Jadi mata kuliah ini sangat beririsan dengan mata kuliah merchandise, ya, dan mata kuliah art and craft. Cuman kamu tidak boleh menyingkirkan esensi dari penceritaan terkait dengan sebuah cerita tadi. Ya, ini yang 2D nanti bisa kertas kayak gini. Terus atau mainan yang sudah ke teknologi apa istilah ini? Printing yang sudah bisa ada pergerakannya, apa istilahnya? Artikulasi kali ya, artikulasi. Beberapa mungkin kalau teknik printing itu bisa kayak gini bisa. Jadi kamu teknik di printing itu menggunakan gerakan gini bisa, karena dia artikulasinya akan dia kan ngeprint ya, misal ngeprint dia mulai dari dalam itu bisa. Jadi 3D printing itu artikulasi sekarang bisa. Atau seperti ini, ya. Nah, ini kaiju ya kalau istilahnya, Godzilla. Tapi kaiju kalau di popnya di kultur Jepang itu namanya kaiju. Tapi kalau sekarang kan ngomong Godzilla. Ya, ini kan dibuat untuk atau seperti ini. Ya. Jadi ini juga koleksi saya juga. Atau seperti ini yang murah, yang di Alfamart ya. Tapi saya rasa ini produksinya cukup bahannya agak sulit nyarinya. Karena ini kan cetak ya. Jadi dia dicetak dulu, kemudian dicetak ulang. Dia hasilnya lebih sempurna. Ya. Jadi ada 2 kali proses atau menggunakan seperti ini. Jadi ini adalah Funko Pop namanya. Ya, Funko Pop. Jadi Funko Pop itu antara anatomi antara kepala dan kaki itu besaran kepalanya daripada badannya. Ya. Ini boleh kamu. Cuma nanti kan prosesnya kayak apa ini gitu. Cuma kamu pikirkan lagi. Lah, berdasarkan materi mata kuliah sebelumnya, teman-teman akan melibatkan beberapa karakter-karakter lokal, cerita-cerita lokal yang akan kalian kembangkan. Yang jangan nyari yang umum ya. Misal sekarang kalau kamu nyari, sekarang kayak WW Gombel itu nggak pernah dilihat orang. Padahal itu sangat berpotensi. Ada salah satu artis di Australia itu ada. Itu dia terkenalnya malah membuat karakter-karakter yang ada di Indonesia. Misal ya kayak hantu-hantuan. Ya, misal kayak hantunya di Papua itu apa ya? Saya lupa. Kayak monster besar itu. Kalau di Jawa itu apa namanya? Genderuwo, ya genderuwo. Dia bikin genderuwo itu bagus gitu ya. Nanti bisa kamu search aja di IG-nya namanya kalau nggak salah BGWN Alkalis. Ya, kamu share coba cari di IG. Namanya seingat saya GGWN. Cuma dia prosesnya agak ribet sih. GGWN Toys. Jadi itu orang Indonesia, tapi sekarang jadi toys artis di Australia. Ya beberapa kali sempat ya yang ada di itu sebenarnya orang Indonesia. Jadi perkembangan produknya itu luar biasa. Jadi menggunakan recycle plastik. Sebenarnya kemarin saya pengen kembangin recycle plastik ya. Jadi kemudian dia dipanaskan, kemudian jadi material bahan baku ulang. Itu menggunakan 3D printing. Jadi bahannya 3D printing itu kan semacam kayak benang tapi dari plastik. Itu sekarang itu bisa dimodifikasi. Jadi dimodifikasi itu kita bisa bikin bahan plastiknya itu sudah bisa bikin dari plastik-plastik bekas misalnya. Tapi belum sampai ke situ proyeknya kemarin karena yang membutuhkan beberapa teknis alat tertentu. Ya.
Jadi yang akan kalian kembangkan adalah itu. Yang pertama adalah toys, kemudian bidang fungsional, atau nanti yang arahnya ke Marx itu apa ya? Jadi Marx nanti digital atau ya ini yang bahan kayu, ini yang buka hijau ini juga ini timun mas, ini mengarah dari green. Nanti kita tidak hanya cuma karakternya aja, jadi bukan mainan karakternya, tapi dengan interiornya atau backgroundnya. Ya, yang ini mainannya ya, yang atas tadi. Ya. Perkuliahan ya pada umumnya ya sesi kelas gitu ya, 4 kali kehadiran berbagai alasan, 10 menit jam tepat, jadi terlambat boleh masuk tapi tidak di absen. Tugasnya bobotnya tetap di bobotnya tugas ya 40%, UTS 20, UAS 20, nanti mungkin di laporan-laporan keaktifan 10%, terus tugas kuliah berlaku 1 tahun di luar status itu tidak diterima. Jadi proyeknya nanti tetap bertahap ya, mulai dari pengembangan ide, penulisan konsep dan sebagainya, itu jadi penting. Wes ada pertanyaan dulu dari sini. Kelas 12 ya. Saya produk-produknya, mungkin ini yang sudah pernah dilihat teman pameran kemarin ya. Ini toys juga, cuma dia bahannya beda. Tapi ini kelasnya TA ya, jangan. Jadi dia menggunakan apa? Paperboard, bukan paperboard, ini apa sih bahannya kayak kertas kayak kayu apa? Ya MDF ya. Jadi dia di MDF. Cuman ini bisa dicetak. Misal kayak ini di toys tetap bisa. Ini hasilnya jadi pop up. Jadi toys itu bisa pop up 2D ataupun 3D semacam kayak gini, tapi kertas boleh. Minimal pop up lah. Pop up seperti ini. Kalau bahannya kertas itu jelek. Saya rasa kalau pop up. Jadi minimal kalau ya MDF atau artboard boleh. Artboard bisa. Cuman kalau artboard itu dilihat dari samping itu kan ada celahnya itu ya, jeleknya gitu. Jadi kalau ya lagi jual itu atau pakai itu kayak bongkar pasang zaman saiki loh, itu bahannya kayak spon itu apa? Spon Eva namanya. Ya itu ada. Besok saya tunjukkan beberapa produk yang bisa teman-teman kembangkan juga. Ya. Lah, jadi upaya teman-teman adalah seperti itu. Oke, silakan sambil ditanyain. Oh ya. Ajrina, Salma, Daya, Alvin, Fauzan, Deki, Dias, Durika, Hemalia, Lailatul Qadriyah, Mayriza, Patrick izin ya tadi ya, Muhammad Ihsan, Muhammad Hari Sultan, Muhammad Islam, Nadisa, Nur Fuad, Wasrito, Ziyadatul Husna. Wis, silakan, ada pertanyaan dulu. Oh, belum? Oh, ini ya. Ya, Risma Dwi. Ada. Atman Alfian. Muhammad Rizki. Ariras. Banyu Biru. Ya, rek telu iki, apa jadi ini enggak bisa terpisahkan tak? Mbak di sini cukup medan melapor. Sudah, di TV. Satunya sudah, Pak. Sopo? Ilham Trok. Ya. Muhammad Rizki Habibi, saya Pak. Ali Akbar. Apa ini tanda tangan entah? Mas. Iya. Oh, gitu. Kok mengil? Baik, silakan yang ada ditanyakan. Oh, belum.
yang kayak spon gitu. Tapi bentuknya 2D gitu. 2D, kalau 2D kan nggak iso didelok, nggak iso diputar-putar. Nggak bisa diputar. Bisa kayaknya. Boleh. Iya. Materinya ini tadi sama seperti apa nanti ada yang lain? Syukur tok kan nggak sama animatik. Itu nanti kan di render ya, dimasukkan salah satu. Kalau 3D kan ini apa sih biasanya? Apa filenya apa biasanya? Kalau teman-teman pakai 3D nggak ada bukan? Pakai biasanya apa? Formatnya? Kalau modeling apa? Blend. Oh, bukan progresnya, bukan kegiatannya. Tapi ketika nanti bentuk 3D terus kemudian di BGO apa OBJ ya. Nanti OBJ terus kemudian di konversi. Ya, dikonversi namanya ada salah satu software itu namanya slicer. Jadi slicer itu yang bisa ngonversi itu dalam bentuk ukuran-ukuran. Sehingga printer itu ketika masuk perintah itu bentuknya adalah perintah ukuran-ukuran ketika dia kalau kita kan ngeprint ngono ya. Apa nih itu otaknya itu macam ini. Sing ngeprint itu sing bergerak itu. Apa istilahnya? Headnya ya. Jadi headnya itu memanaskan plastik, kemudian melelehkan plastik yang ada sehingga dia membentuk. Makanya kalau saya bilang artikulasinya itu bisa kalau 3D. Cuman kayak gini-gini tak mudah. Ya. Kemarin juga ada yang membuat itu sampai dia bisa bergerak gini. Jadi kayak bener-bener tulang. Ya kalau ini kan cuma artikulasinya kan gerak gini tok ya. Dia bikin siku, bikin engsel di sini aja ya 2, 3. Pak, kalau misalnya itu juga kayak model kit gimana Pak? Berbuat apa? Boleh, model kit sih sebenarnya nggak masalah. Cuman kan ngapain juga model kit kan kita butuhnya produk gitu. Kecuali kalau kamu mau jual kan ya masal gitu ya. Jadi model kit nggak apa-apa. Jadi lebih ke motivasinya itu biar banyak gitu. Ya boleh sih, betul. Model kit itu kan potongan-potongan itu ya. Oh, tapi saya rasa kok ribet yo. Ya lah awakmu profesornya ning gudang ora ngono. Pas produksinya udah. Lah itu, pas produksinya mahal, prosesnya lama. Dari printing itu satu warna gitu. Satu warna, tapi nanti kan tetap digambar kan, tetap Cat sendiri. Iya. Cat sendiri. Itu catnya biasanya pakai apa? Akrilik bisa. Akrilik bisa, cat semprot itu bisa. Jadi pakai apa istilah itu? Kayak cat mobil itu loh, tapi dia nanti ngaruhnya kecil, jadi kayak alat tato gitu, airbrush kecil itu ada dan murah, beneran tuh ya. Kamu cari di Shopee itu murah sekarang. Itu kalau mau lanjutin langsung ke produk ya. Misal kamu pengen jadi toys artist atau bikin. Sebenarnya anak ilustrasi itu juga bisa bikin nggak hanya toysnya, tapi bikin itunya loh suasana. Misal kayak gini ya, ini kan gene anu nih nggak ada ya bikin diorama. Jadi bikin latarnya itu ada, memang khusus tuh ada. Tapi sekarang semua ditembak 3D karena 3D lebih praktis. Cuman masalahnya adalah kita kembali penguasaan 3D sejauh mana. Kemarin itu desain karakter tidak diajar. Oh, desain karakter. Ya. Langsung animating. Ya. Jadi, berapa pertemuan berarti yang modeling sama Pak Wayan kemarin? Sampai kemarin kan ya? Iya. Pertemuan 6 toh? Pertemuan ke-6 apa? Semester 6 kan? Iya. Masa nggak prinsip dasar membuat modeling atau sculptingnya? Diajar kalau sculptingnya itu ya karakter organik. Iya. Itu yang belum. Oke. Berarti sampai batas apa kemarin?
objek-objek geometris itu. Iya. Apa? Truk ngono kuwi ya. Iya. Motor gitu. Iya. Oh. Tapi kan dasarnya kan dapat. Kalian kembangkan untuk mengembangkan manusia juga akhirnya bikin kan itu ya, apa kayak segitiga-segitiga itu. Apa istilahnya? Ya sculpting ya itu ya. Rigging ya. Ya tetap kalian harus pelajari lagi berarti otomatis yang 3D. Yang tertarik dengan 3D printing silahkan teman-teman mulai nyicil ya mengembangkan itu. Karena kalau saya pakai di pertemuan, misal pertemuan 10 nih kalian mau produksi misalnya. Misalkan kalian sudah nyalip atau pertemuan 12 mau produksi. Nah itu kan nggak nutup kalian belajarnya 3D. Ya. Sekarang dengan masalahnya gini, kalau kamu 3D itu kan peralatan yang dibutuhkan kan cukup harus memadai ya. Sekarang Blender kayaknya juga cukup memadai. Kalau kamu meningkatkan ke software-software yang lebih berat. Kalau komputer biasa jeblok gitu ya. Ya. Dan kamu boleh menggunakan lab. Ya. Kamu boleh menggunakan lab sebenarnya. Jadi kamu misal mau render ya, ini yang paling tinggi. Kalau nggak ini seingat saya 2 ini. Jadi speknya yang paling tinggi. Kalau seingat saya yang paling tinggi yang sama. Itu kalau kosong kamu gunakan untuk belajar rendering atau render selama nggak dipakai juga nggak masalah. Ya. Masalahnya adalah rendering kalau berat itu kan ya agak lama nunggunya. Nanya ke mau pinjem kan tinggal KTM aja kan. Ya kamu nyari jadi usaha. Kalau nggak duwe kampus juga bisa menyediakan. Tapi juga kondisinya tetap harus kapan ruangan itu tidak digunakan. Jadi nggak ada yang mustahil gitu. Tapi kayaknya teman-teman kan penyediaan komputer semua punya kan di rumah ya. Laptop itu punya ya. Ada sih nggak punya laptop kira-kira? Laptopnya orang spek game KB gitu. Ya kalau 3D memang nggak bisa ya kalau nggak speknya nggak tinggi. Memang itu masalahnya. Kalau aspek ilustrator ya biasa bisa. Tapi kalau pakai sebenarnya kemarin itu saya mau belajar tapi nggak tahu ya di beberapa iPad itu sudah menyediakan. Itu sangat tak lihatnya kayaknya mudah tapi kurang kasih naumi. Yang 3D itu kayaknya mudah, cuman dia bikin dari bola dulu ya, dari bola, terus itu kemudian dia istilahnya, cuman kayak narik gitu loh, jadi dia bisa bentuk ada di iPad, tapi nggak tahu iPad Pro atau apa, karena kan belum coba di iPad saya, belum tak coba sampai sekarang. Lupa saya softwarenya apa, itu nanti coba kita diskusikan lagi. Itu ada, itu di iPad wis. Kayak ini sudah tersedia. Tinggal kita mau tahu enggak. Yang pakai iPad berapa orang? Pakai iPad? Siapa aja? 1, 2, 3 iPad. 3 aja. Ya benar-benar digunakan kalau pakai iPad. Gila. Tunggu larang-larang nggak dipakai. Ya biasanya kan kita mikirnya adalah iPad itu 2D gitu kan ya. Ternyata yang 3D pun juga oke gitu, dan lebih mudah. Cuman iPad kalau buat ekosistemnya kalian kayak Windows, kayak ya kangelan gitu. Misal atau pakai yang berbasis ke ya kan. Atau ribet lah jadinya. Pertanyaan kira-kira ya mengatakan bila ini masuk belum semua? Belum. Sudah ada kan? Ya wis sedang jauhin. Nanti kalau saya ketinggalan saya nggak ngurus, ya masih nggak mau tahu. Yang penting ketika nanti ada informasi saya informasikan di grup. Misal untuk kelas rencana itu kelas ini ingin tak pindah karena di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah pokok istirahat.
Karena kemarin dicari jadwalnya nggak nemu, akhirnya kebagian jadwal di tengah-tengah. Karena kan 4 SKS itu kan 3 jam 10 menit ya, 20 menit. Jadi sebenarnya mata kuliah saya itu mata kuliah lebih banyak ke lebih banyak ke bimbingan, terus kemudian konsultasi kayak gitu ya. Materinya nggak banyak, karena pengerjaannya lebih banyak di rumah gitu ya. Kelas itu hanya untuk ya supaya kita bisa memastikan teman-teman itu prosesnya itu diawasi oleh dosennya kayak gitu. Sebelumnya nggak di sini sih. Ya takutku nanti teman-teman ada yang tidak punya software 3D-nya nggak bisa pakai alat ini. Ya mulai jam 1 sampai mulai jam 10 sampai jam 1 ya satuannya 1 lebih 20. Baik, sambil sudah habis itu aja. Oke. Sudah mulai memikirkan kira-kira ceritanya apa dan kira-kira dari cerita yang ada di tempat kalian yang menarik apa? Atau berangkat dari isu-isu yang memang misalnya di contoh itu ya saya punya inspirasi beberapa di tempat saya di daerah Kubung itu banyak sumber itu apa istilahnya? Sumber air gitu ya. Jadi kalau di Kubung atau di Karangploso, tepatnya di desa Ngenep. Ada yang rumahnya Ngenep? Kabupaten Karangploso? Oh enggak ada. Di Karangploso itu potensi menariknya adalah sumber daya lokal yang ada di sana itu air itu tidak beli gratis, cuman warga itu membayarnya dengan istilahnya operasional. Jadi kalau semisal di kota itu bayar air itu bisa 100.000, 200.000 ya. Kalau di tempat saya cuma 15.000, 20.000 karena itu sumber daya lokal yang bisa dikelola oleh warga sendiri. Lah cerita yang menarik isu yang dikabarkan bahwa pengelolaan air di desa itu ternyata simpang siur dan banyak dimakan oleh semakin menipis dan munculnya properti atau perumahan-perumahan di daerah desa. Nah, itu kan berangkat dari isu apa yang saya tawarkan di situ. Misal, saya kepikiran bahwa kalau di desa, kalau di Sumber itu masih hidup namanya dragonfly itu capung. Kamu ide dasar mungkin dari situ yang berangkat dari permasalahan lokal yang ada di daerah masing-masing. Misal kayak gitu. Nah, saya ingin mengembangkan cerita mengenai capung. Mbuh kok capungnya jadi seperti kayak Kamen Rider atau apa ya? Kan iso kayak gitu kan bisa gitu loh. Nah, itu hal-hal seperti itu juga bisa digali atau menggunakan semisal di Malang ini ada topeng Malang gitu ya. Topeng Malang itu tokohnya banyak ya, puluhan sampai ratusan. Ya, sing ngerti paling kamu cuman Dewi Sekar Taji, terus kemudian Panji Asmoro Bangun. Paling itu aja kan. Padahal Panji itu banyak sekali. Ya. Berarti apa? Berarti kamu harus share, harus nanya ke padepokan di Pakai Saji, misal kayak gitu. Dan risetnya harus benar-benar matang dan kalau bisa, kalau rumahmu jauh ya, bisa tonton Malang aja. Atau ngembangin dari, kalau di ilustrasi fantasi kemarin apa ya? Apa bikin apa? Dari masing-masing. Apa ngambil apa teman? Yang unik mana? Yang sekiranya unik belum terkenal. Yang rumahnya Madura. Oke, kamu ngambil apa? Ini Pak, nama-nama desa. Oh, nama-nama desa. Oke, boleh. Tokohnya ada nggak? Tetap harus ada karakternya. Ada. Siapa? Anak raja. Siapa? Anak raja. Yang raja. Boleh itu kamu ambil boleh. Misalnya itu kamu kembangkan. Terus yang lain dari Jombang, ini Jombang kurang? Oh ya Jombang, apa? Gak tahu Pak. Lah ya orang ngerti apa ya apa siapa? Kasih barang. Bukan anak Jombang mungkin kamu. Kamu anak apa? Enggak ngerti. Apa?
banyak itu sudah banyak. Ya. Terus mungkin daerah lain asalnya dari mana? Kamu asli mana? Lumajang. Kamu ambil apa kemarin? Kerajaan. Apa? Namanya Arya Wiraja. Arya Wiraja. Kok itu kenal loh Arya Wiraja? Sakit tuh? Belum. Apa? Isunya apa yang mau kamu bawa ke situ? Menyatukan ini Pak. Kerajaan Singasari sama apa gitu kemarin. Terus idealnya cerita tersebut bisa disangkutkan dengan masalah apa sekarang? Politik berat ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ke arah politik oke. Ya. Masih kekuasaan, korupsi, ya itu kan selalu tergambarkan. Yang lain tertarik dengan isu-isu tertentu, kamu aslinya mana? Papua ya, Papua. Papua kira-kira. Raja. Saya kemarin ambil Raja Ampat. Raja Ampat. Terus apa yang kamu isu mengenai apa atau cerita apa? Itu cuma cerita asal usul suatu pulau. Oh, gitu. Terus tokohnya apa ini? Itu cerita jadi ada tokohnya enggak? ada. Jadi diam. 6 bayi ketemu di hutan terus ternyata bukan bayi, telur gitu. Terus netas. Tapi malah yang 6 dari 6 telur itu satunya itu tidak netas. Terus dibesarkan sama orang suami istri ini. Terus jadi besar, habis itu salah satu anaknya itu mau nikah sama seseorang, tapi tidak direstui. Terus konfliknya di mana? Ya itu tidak direstui itu. Ya, terus dia pergi. Ya, terus itu sisa dari 4 raja itu jadi 4 anak itu jadi raja di tiap pulaunya itu. Memang ada 4 pulau di situ? Iya. Oh, Raja Ampat itu 4 pulau? Iya, pulau besar gitu lah. Oh gitu. Ya cukup menarik sih. Harusnya tempat-tempat yang memang tidak terkenal boleh, atau terkenal. Kalau Raja Ampat itu saya rasa kan sudah banyak orang yang tahu gitu kan. Itu contohnya ya. Ya silahkan digali. Kita minggu depan kita coba untuk gali sama hanya referensi. Silahkan apapun yang referensi. Yang penting teman-teman referensinya itu kalau enggak studi pustaka, kalau bisa observasi sama wawancara. Ya silahkan. Nggak tahu kamu observasi wawancara sama orang sana atau temanmu suruh fotokan. Kalau bisa jangan jauh-jauh. Ya. Nggak harus setempat itu, nggak harus tempat tinggal kalian boleh. Kalian kan sekarang bertempat tinggal di Malang ceritanya kan ya. Kamu ke Babi ini dekat-dekat aja Malang. Jadi nggak harus keluar. Misal yang paling jauh itu kamu ya Papua, kan nggak mungkin mau balik ke Papua gitu kan ya, mengerjain tugas. Misal Malang, mau ngambil cerita mengenai Bandengan. Ya nih Bandengan anak sosok siapa semisal gitu ya, yang jarang disorot atau mungkin isunya adalah ini tokoh wanita yang kurang disorot di cerita Bandengan. Misal Bandengan kan cowok kan ya, nggak enak yang mengangkat tokoh wanita yang di situ. Misal isunya apa? Isunya mau terkait dengan pemberdayaan wanita, misal kayak itu. Ya, jadi nggak disorot cuma hanya laki-laki aja. Boleh kayak gitu. Itu contohnya. Berarti kan kalian harus lihat Bandengan, nanya kepada dukun Bandengannya atau nanya padepokan mungkin di desa mana atau yang terkenal di mana atau kampung mana. Boleh gitu. Ya. Jadi kita minggu depan sudah mulai ngobrol ceritanya apa sambil memikirkan konsep untuk pengembangan produknya kayak gimana. Besok saya bawa beberapa produk yang mungkin lebih familiar dan produk-produk kekinian yang cocok dengan segmentasi kalian. Ya terus terang saya beberapa ngoleksi ngoleksi benda-benda fungsional atau beberapa seniman-seniman. Contohnya kalau kamu ngerti produk Ataru enggak?
Ataru itu Hardware itu ngeluarin lini kayak miniso-minisoan gitu ya. Itu namanya Ataru. Jadi itu salah satu seniman itu namanya lupa apa sih ini. Namanya kok lagi aku jeneng. Namanya ya ini ya, ini. Jadi ini produknya Ataru ya. Jadi Ataru Mukle, sorry ya. Jadi Mukle, jadi seniman Jakarta Mukle. Terus dia buat ini. Ini benar-benar saya siapkan untuk beli dan ini saya punya dua. Yang satu jual istri saya. Ini yang Mukle. Ini tas. Ya. Tapi ini digital printing ya. Ini bukan apa? Bukan lukis ya. Kamu bisa ngembangin ke lukis. Misal kalau mau nimba yang art and craft-nya, yang manual. Atau yang cetaknya boleh pakai seperti ini, silakan. Nah, kayak gini kan potensi ya. Jadi potensi untuk pengembangan ilustrasi itu biasanya sampai penerbitan ke kayak komik itu nanti kan dia ngeluarin kayak semacam haki ya, itu yang bisa diperjualbelikan atau istilahnya adalah copyright gitu ya. Bisa kayak Mukle itu sudah punya harganya. Jadi kamu mengeluarkan ini, perusahaan tuh bayar IP istilahnya, jadi intellectual property ya. Itu IP itu bayarnya mahal banget ya. Jadi hak yang dibayarkan oleh perusahaan Ataru ke Mukle itu juga ada harganya. Jadi dia itu dibayar gitu ya, untuk bikin produk tas ini ya, atas kesepakatan tertentu ya, hitam di atas putih ya. Nah sekarang semua produk-produk ilustrasi semisal kayak toys, terus kemudian ya fashion itu mengarah ke situ. Takutku gini, jadi produk ilustrasi itu juga benar-benar berkembang dan potensial untuk industri. Tetapi muatannya muatan lokal yang kalian bawa. Kalau urusan nanti mau ngembangin ke yang lain terserah sih saya. Tapi intinya adalah cerita lokal yang kalian bawa ini benar-benar punya isu yang kuat gitu ya. Apakah nanti penguatan identitas lokal terkait dengan pemberdayaan alam, kerusakan alam, kan biasanya kan terkait dengan alam lokal kan biasanya gitu ya. Terus apa ya kalau terkait dengan lokal itu? Ya mungkin yang agak riskan gitu, penyerobotan tanah hak wilayah misalnya gitu ya. Ya itu bisa tetap kamu bawa. Misal diceritakan di cerita tersebut ada pahlawan namanya X, misal namanya tokoh dari daerah tersebut melawan misal cukong-cukong yang akan membeli tanah di daerah tanah-tanah tanah wilayah itu apa istilahnya? Ya tanah milik suku, tanah wilayah, tanah suku apa istilahnya? Tanah wilayah apa? Tanah. Ya tanah adat, tanah adat di daerah tersebut yang nggak boleh diganggu-gugat ya. Kan hal-hal kayak gitu aja. Ya nanti tetap ngarahnya bisa ke politik, bisa penyerobotan tanah, kekuasaan, lain-lain itu nanti bisa berkembang. Nanti ada beberapa materi itu yang dinamakan sebagai ini ya. Jadi saya fokus di cerita itu nanti adalah penggunaan ini ya. Ada yang pernah dengar archetype? Jadi archetype itu lawan kata dari stereotype. Ya. Jadi nanti saya ajarkan. Ternyata archetype itu juga untuk pengembangan beberapa karakter dan cerita itu cukup menarik. Jadi penguatan karakter di dalam sebuah cerita ya, namanya teori archetype. Nah, kalau orang stereotip biasanya melihat kalau orang jahat itu pasti sipit gitu ya. Terus kemudian mulutnya itu matanya sipit, terus kemudian itu kan biasanya stereotipnya. Lah kok archetype beda lagi. Kalau orang maco itu harus berkumis misalnya gitu ya, badannya kuat, badannya kempal misalnya gitu. Archetype berbeda.
Jadi biar teman-teman juga terbuka terhadap hal-hal yang baru juga. Oke, ya silahkan besok nyari. Ya jangan nyari 1, 2, atau 3. Jadi ada pilihan juga terkait dengan, bisa berangkat dari karakter, bisa berangkat dari permasalahan yang ada di tempat tinggal kalian atau dekat-dekat dengan lingkungan kalian, silahkan. Ya. Kalau misal jauh dari tempat kalian, ya minimal ya kalian risetnya ya wawancara gitu. Kalau nggak bisa observasi pulang. Denis aslinya mana Denis? NTT? Iya. NTT. NTT-nya mana? Kemarin ngambil apa? Kemarin Pak ceritanya dari Kalimantan. Oh, cerita dari Kalimantan. Saya mau saya di Loh, kamu tinggalmu di mana sih? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke, berarti selama ini kamu pulangnya Kalimantan berarti? Iya. Oh. Ya oke ya. Gini ya, jadi ini oke. Nanti kurang lebih batasannya seperti itu materinya. Tinggal kita minggu depan membahas mengenai ceritanya seperti apa, diskusi masalahnya apa, isu yang kamu tawarkan apa. Jadi nanti yang pertama itu nanti berangkat dari jadi permasalahan yang boleh, yang kedua berangkat dari karakternya boleh. Tapi ini biasanya lebih mudah ya, dari karakter bisa ngikutin aja, atau permasalahan Jinoko lain. Atau dari produk gitu, dari produknya. Jadi ini bisa berangkat kemanapun. Ini kan arahnya nanti ke cerita. Ya, boleh lah. Nanti kita pikirkan untuk pola brainstormingnya seperti apa, kita coba minggu depan. Terus jangan kehilangan karakteristik kamu ya. Misal biasanya di beberapa produk-produk itu, misal kamu penguasaan visualisasi mengenai 2D-mu sangat bagus kan. Ya. Misal di 3D pasti akan kayak Juki gitu ya. Juki itu tidak Juki atau Tahilara itu tidak kehilangan nuansa karakteristiknya kalau dibuat berbagai macam media. Jadi kayak Juki itu kan sudah mulai mengarah ke produk-produk IP dalam bentuk toys, itu sudah ada, sudah beberapa di koleksi. Cafe juga ada. Sekarang cafe Tahilara itu ada di Bandung. Jadi kalau kamu di jalan apa sih Bandung kayak Malioboro-nya Bandung itu di salah satu, saya pernah ya sekali ke sana itu ada. Jadi settingannya itu di situ menarik gitu. Jadi kayak masuk kapal luar angkasa gitu. Di situ terus kemudian produk-produknya Tahilara itu dijual, mulai dari merchandise kaos sampai mainan dalam bentuk kayak gini ya. Yang kayak gini itu bahannya vinil. Jadi bahan vinil itu kalau jatuh nggak pecah, tapi agak mahal. Ada yang menguasai teknik cetak atau teknik fiber itu? Sudah pernah? Atau ke karet? Jadi sekarang itu gantungan kunci itu sudah kayaknya keren-keren ya. Orang itu masuk ada. Ya sekarang kayak gini, jadi bahan apa ini silikon ya. Jadi silikon cetak itu juga, tapi biasanya dia bikin nganu dulu, bikin masternya dulu. Masternya biasanya pakai 3D, terus kemudian dicetak menggunakan silikon. Ya. Kayak kemarin temanmu ada tuh sing
fiberan itu apa jenis? Si biasanya bikin fiber. Nggak ikut kelompokmu, siapa? Yang dia nano fiber. Ikut kelompokmu P2MP. Enggak ya? Iya. Amelia. Amelia. Siapa ya? Nggak tahu ya. Ada kok salah satu. Soalnya dia fiber. Biasanya bikin itu loh kayak bintang K-pop, terus kemudian apanya terus di Amelia apa siapa ya? Kok lupa? Amalia. Oh ya, ya itu Amalia. Iya Amalia. Akrilik. Akrilik itu kan nama bahan jadinya. Ya, itu kan tadi dari cairan juga kan. Lah kayak ini juga bisa. Cuman masalahnya ini kan harus melewati proses pembentukan dulu master, pembentukan 3D baru bisa dapat ini. Ya, tapi sekarang ini murah ya. Ada sekarang 5.000. Kalau dulu masih 25.000-an. Saya belinya 25.000 ya per ini ya. Per ini. Ya itu nanti kalian bisa jual. Jadi kayaknya nanti saya wajibkan untuk jual juga. Iya. Kalau pure clay itu boleh? Boleh. Jadi pure clay sculpting boleh, manual boleh. Jadi nggak harus 3D. Tapi yang menurut saya paling bagus adalah tekniknya itu adalah pakai 3D printing, terus kemudian di finishing bagus, terus kemudian dicetak. Itu bisa masuk ke beberapa bahan-bahan termasuk akrilik, termasuk vinil. Itu yang paling bagus dan itu sangat-sangat potensi untuk masuk ke produk komersial. Misal kamu bikin satu karakter gitu ya nih, atau cerita itu keren sekali ya bahan vinil. Bahan vinil itu kalau segini itu harganya minimal 75.000 ya. Kalau banyak vinil, vinil itu kayak ini ya. Kalau ini bukan vinil, ini karet. Ya bahan-bahannya. Kalau istilah-istilahnya juga ada sendiri kok. Iya, musik ini mana sih? Memang di ini ya. Ya hampir kayak gini dulu. Jadi dia itu nggak kayak akrilik, jadi kayak semi karet gitu. Jadi vinil. Jadi kalau jatuh itu nggak bersuara. Iya. Jadi cetuk dulu. Jadi bahannya kayak gini. Ini kalau nggak salah seingatku vinil ini. Jadi bisa dipegang, bisa dirasakan. Kalau ini sudah tahu semua ya, karet kayak gini ya. Kayaknya sudah familiar ya. Kalau ini beda lagi. Ini yang paling mahal yang ini. Jadi itu kalau kamu bikin mainan, ini kayaknya nggak bisa nyetaknya. Ini nyetaknya di pabrik. Ya. Tapi sekarang juga China, produk-produk China itu juga sudah banyak. Yang akhirnya kalau dulu yang keluaran kan cuma satu. Istilahnya itu perusahaan namanya Bandai. Bandai yang memiliki IP-nya beberapa karakter-karakter yang sudah populer. Itu cuma Bandai. Sekarang enggak hanya Bandai, banyak. Ini saya beli ya. Ini bukan punyanya Bandai tapi lumayan. Cuman saya beli itu tangannya kebalik. Monsternya itu tangannya kebalik. Jadi ini tangannya sama kirinya gitu. Ya aneh. Mungkin desainnya gitu kan. Enggak, ini tangannya ini kebalik kan. Kamu lihat. Tapi ini ekornya bisa dilepas. Nah ini tangan ini pas sama-sama kirinya. Nah ini. Masuk tangan ini. Tapi biasanya kayak gini tuh ya, jadi produk yang barang-barang yang salah ini itu biasanya bernilai lebih daripada yang bagus. Makanya nggak saya tukar ini. Ini belinya kemarin di mana Toys Kingdom. Toys Kingdom itu kalau di sini S-nya mau ke Sawah Jajar itu loh. Nah itu ternyata ada Toys Kingdom. Bukan Toys nganu ya, yang di Emuki bukan. Lah itu si yang sih ini ya
sebenarnya sama sih, cuman artikulasinya dia malah bahannya lebih tebel ya. Cuman ini artikulasi ini nggak rapet. Kalau punyanya Bade itu kuantet kan, dan nggak bakalan rusak. Malah ini karetnya lebih tipis, ini kandel. Ya. Ini vinyl juga, ini geblok, aman. Ya. Ya kalau kalian mau eksplorasi ke sini juga silakan. Ya. Berbondo YouTube karo apa sih ini YouTube sama ya itu saya rasa teman-teman bakalan bisa kok. Bang saya nyablone nggak ngerti apa-apa toko YouTube-nya bisa ngajar. Ada ngajar gitu. Sudah? Ya. Ya silahkan dipikirkan untuk minggu depan dan buat apa. Terus masalahnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, terus produk kayak gimana. Catat aja dulu. Jadi catat berapa coret-coretan boleh, pokoknya dicatat ya. Jangan sampai nggak dicatat. Kamu ketik boleh. Nanti kita obrolkan di minggu depan. Kalau minggu depan udah oke, terus bikin konsep secara baik, ya sampai memenuhi 3 produk itu. Sambil saya besok jelaskan mengenai. Kasih masukan. Ya. Berarti dari satu cerita ini jadinya 3. Iya, jadi 3. Kalau dulu 1, kalau sekarang saya tambahin jadi 3. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita ketemu minggu depan. Ya bawa apapun lah kamu, bawa foto, dokumentasi boleh. Yang penting ada tulisan, ada bukti bahwa kamu sudah memikirkan hal tersebut. Ya. Syukur-syukur kamu sudah yakin dengan karakter tersebut, yakin dengan cerita tersebut, yang pada akhirnya kamu pilih menjadi produk ilustrasi atau media ilustrasi. Terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya hari ini. Kita ketemu minggu depan. Terus kira-kira kalau bisa ganti jadwal hari apa? Kamis jam berapa? Kalau Kamis pagi ya ada kelas nggak? TIPS nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Kamis pagi mungkin di kelas salesmanship ya. Tapi nanti saya tanyakan dulu kalau ya bisa atau enggak. Kalau nggak bisa ya tetap hari ini. Jadi Kamis kosong semua ini. Kamis aku jam 1 nih. Yes ya teman-teman ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.